Martin Pas, yang namanya rumor kan kita bisa sebut 50-50 lah ya, bisa terjadi bisa tidak gitu. Kita bisa berandai-andai aja, misalkan berandai-andai kalau Martin Pas ini ke Persib ya akan menjadi pesaing yang sangat baik ya bagi seorang Eja Paku Alam sekarang, apalagi Selamat pagi, Bung Sandi. Ya, selamat pagi. Salam olahraga, Halo. Bung Sandi. Ini kita Salam olahraga. sama-sama akan menyaksikan pertandingan antara King Persib melawan Bayangkara FC di hari Minggu nanti ini, Betul. Bung Sandi. Ini kemarin juga kita sebenarnya juga menyaksikan bareng-bareng pertandingan antara Persib dan juga Maluku United. Ini kemarin ada sesuatu yang cukup aneh nih, Bung Sandi, buat Persib. Dari pertandingan sekian banyak menang, tiba-tiba kemarin terjadi kekalahan. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih kemarin, Bung Sandi? Ya, untuk salah satu faktor utamanya ya lelah sih ya, terlihat sekali kan kelelahan dari pemain Persib, terutama di gol keduanya Ciro kan juga itu ada blunder dari Persib sebelumnya ya, dan itu bisa kita lihat sebagai salah satu tanda bahwa memang squad Persib ini setelah kemarin menang lawan Bangkok dengan laga yang juga kita bisa sebut intensitasnya sangat tinggi sekali ya, lawan Bangkok kemarin ya agak lelah dan akhirnya kalah lawan Maluku kemarin. Ya. Nah, Bung Sandi, Tom Hey sempat mengkritik soal keputusan wasit di pertandingan itu. Kalau menurut Bung Sandi sendiri gimana nih soal sorotan ke wasitnya? Ini mah kalau ini bisa kita sebut udah jadi kritik yang umum ya bagi beberapa pemain asing maupun pelatih asing yang pertama kali pertama kali main Super League ya di Liga 1 ini ya, pasti kan mereka akan salah satunya itu adalah mengkritik soal kinerja wasit, bagaimana wasit itu seharusnya seperti ini ya. Apalagi kan kemarin juga sorotannya Tom Haye ini kan masalah mengulur-ngulur waktu nih, salah satunya mengulur waktu itu banyak yang pemain yang terjatuh sehingga waktu akhirnya jadi sedikit buat Persib kan. Nah, ini ya kembali sih, ini apalagi kan kritik juga datang dari pemain timnas Indonesia sendiri ya. Ini kan memang harus jadi perhatian juga lah bagi federasi ya. Lagi-lagi pekerjaan rumah itu adalah soal wasit. Meskipun sekarang sudah ada VAR, sudah ada teknologi-teknologi yang mendukung wasit ya, tapi memang secara SDM wasitnya juga memang harus terus diperbaiki seperti itu. Nah, kemarin juga Ramon Tanki yang lagi on fire dicadangin nih sama Coach Bojan. Nah, kalau Bung Sandi sendiri ngelihatnya gimana nih nantinya? Ramon Tanki akan dimainkan kah untuk laga kontra Bayangkara? Terus performanya akan gimana nih? Menggila kah dia? Oh, kalau kita melihat kemarin ya lawan Bangkok dan juga lawan Borneo sebelumnya ya, di mana akhirnya alhamdulillah pecah telur dan dirayakan oleh Bobotoh ya. Dirayakan dengan berbagai caranya kan. Mungkin untuk lawan Bayangkara nanti ada kemungkinan besar juga Ramon akan dimainkan sejak awal ya, apalagi memang kita bisa melihat ya meskipun sempat seret gol beberapa laga, tapi kerja kerasnya, determinasinya dalam mengacak-acak pertahanan lawan itulah yang menjadi salah satu nilai plus dari seorang Ramon Tanki itu. Baik, Bung Sandi, tadi sempat disinggung waktu gol dari Ciro Alves ya di babak pertama. Memang salah satu yang menjadi perhatian adalah lini belakang atau back ya. Dan memang selain dari gol dari Ciro Alves, di babak kedua pun beberapa kali juga memang bagian belakang itu dimasuki dengan baik oleh Da Silva. Nah, dalam pertandingan bersama dengan Bayangkara FC nanti, apa yang harus diwaspadai oleh Coach Bojan ketika nantinya akan melakukan laga bersama dengan Bayangkara? Sosok Ilyas Pasoyevic di Bayangkara masih harus jadi perhatian gitu. Apalagi bahkan juga pemain yang pernah main di Bali United ini kan juga mulai produktif lagi nih, mulai mencetak gol lagi nih. Spaso ini kan andal dalam penempatan posisi, duel udaranya juga bagus, dan hal-hal inilah yang menjadi kelemahan yang memang kita lihat di Persib kemarin ya, bagaimana gol pertama lawan Malut kan juga dari sundulan tuh, terus juga bagaimana gol kedua ini meskipun memang ada blunder juga penempatan posisi dari Ciro bagus. Nah, mungkin yang harus diwaspadai dari Coach Bojan adalah selain memang harus mengembalikan lagi kondisi fisik para pemain terutama ya. Kedua ya itu
harus mulai memperhatikan sosok si Ilyas Pasojevic ini, karena memang bagaimanapun meskipun usianya sudah tidak muda lagi, tapi dia punya kualitas dan pengalaman karena sudah lama juga main di Indonesia. Kalau selain Spaso nih, siapa aja nih pemain Bayangkara yang wajib diwaspadai Persib biar kembali ke tren kemenangan lagi? Untuk lini depan sih nama Dendi juga masih berbahaya ya. Dendi Sulistiawan juga torehan golnya sama kayak Spaso ya, sudah 3 gol. Dan juga mereka punya back yang dari Persebaya itu si Slavko Damjanovic juga itu salah satu sosok di balik kebangkitan dari Bayangkara sekarang juga ya. Dia bisa mengawal pertahanan Bayangkara dengan baik. Dan juga ada penyerang asing mereka yang baru musim lalu itu Farid Sadat juga itu bagus sih. Jadi ada beberapa pemain di Bayangkara yang harus diwaspadai oleh Bojan Hodak selaku pelatih ya. Bagaimana nanti kita menunggu nih racikan dari Bojan untuk membangkitkan lagi Persib yang kemarin ya bisa kita bilang terpeleset lah ketika lawan Maluku United. Kalau kita lihat kan belakangan ini memang Persib ini lolos nih ke 16 besar AFC Champions League ACL 2, dan di lanjutan musim ini apa sih yang harus dilakukan oleh Persib nih Bung Sandi supaya mungkin pemain-pemainnya harus memiliki karakter yang seperti apa, atau mungkin apa strategi yang harus dilakukan oleh Coach Bojan maksud saya ketika memasuki musim selanjutnya ini, lanjutan ini Bung Sandi? Nanti kan begitu masuk 16 besar ACL 2 ini kan juga lawan akan makin berat ya. Potensi lawan Persib juga bukan main-main nih. Persib juga berpotensi untuk menghadapi lawan dari Korea dan dari Jepang gitu kan. Mungkin dengan adanya bursa transfer yang akan dibuka ini ya, bursa transfer di paruh kedua ini juga Persib bisa memperkuat lagi skuadnya mereka gitu, terutama untuk memasukkan pemain-pemain yang dengan karakter, karena Persib ini main di banyak kompetisi. Persib itu harus punya pemain yang bisa main di berbagai posisi gitu. Jadi nanti kelak ketika ada satu pemain cedera atau ketika Coach Bojan ingin melakukan perubahan skema dan perubahan rotasi baik di dalam lapangan maupun sebelum pertandingan, akan lebih mudah karena dengan banyaknya pemain-pemain yang multi posisi ini itu juga akan berpengaruh kepada skema dan juga taktik yang akan diterapkan oleh Coach Bojan sendiri seperti itu. Nah, bicara soal pemain-pemain yang akan didatangkan, Bung Sandi ada bocoran kah siapa aja nih kira-kira nama pemain yang lagi dibidik sama Persib, atau bahkan udah ada rumor-rumor udah resmi atau gimana gitu? Yang menarik sih belakangan kan di kalangan Bobotoh beredar nama Joy ya, Joy Televisi juga katanya mau merapat ke Persib. Mungkin untuk namanya sih ya salah satunya sih yang cukup kuat itu ya, tapi kita lihat nanti deh kalau misalnya Joy kan juga mungkin ada banyak step yang harus ke Persib ya. Ya untuk pemain-pemain baru ini ya selain mendatangkan pemain baru juga Persib juga kan akan mungkin dengan kata-kata Coach Bojan ketika kita kalah dari Lion City juga sudah kan bahwa mungkin akan ada beberapa pemain juga yang dilepas, tidak cuma direkrut tapi juga akan dilepas. Salah satu kan yang kencang disebutkan adalah William Marsilio ya, William Marsilio akan dilepas karena dianggap tidak perform. Tapi untuk pemain baru sih ya mungkin yang salah satu yang kencang dan sekarang sudah marak di kalangan Bobotoh ini adalah ya Joy Televisi. Tapi ya nanti kita lihat ya, kan selalu ada yang menarik ya dari transfer ini kan tiba-tiba kejutan-kejutan gitu kan. Tom Haye dan Eliano ya di awal musim kan kita nggak ini kan prediksi itu sama Eliano itu. Betul. Kalau rumor yang menyebut Ciro Alves bisa CLBK nih gimana nih Bung Sandi? Aduh, Ciro ya. Emang ini sosok yang menarik ya. Bagaimana kemarin juga kita lihat bareng-bareng ya. Rasa cintanya kepada Persib dan Kota Bandung itu masih ada dengan selebrasinya dia ya. Yang menunduk dan tidak merayakan apapun ketika mencetak gol Persib. Untuk Ciro akan menarik ya jika nanti Ciro kembali ke Persib dengan skuad Persib yang ada sekarang. Dia akan menambah kekuatan di sisi sayap dan akan menjadi salah satu tandem atau substitusi yang sepadan bagi sosok William Barros Pereira. Jadi potensi itu mungkin ada, tapi ya kembali ya namanya juga dulu Ciro sudah pergi dengan baik-baik dari Persib ya. Semoga nanti kelak memang ketika memang dia masih dibutuhkan oleh Coach Bojan, dia bisa kembali ke Persib dengan baik-baik dan akan menarik ya melihat bagaimana Ciro ini nanti berkombinasi dengan pemain-pemain baru Persib atau pemain asing ya.
Bung Sandi tadi sempat disinggung sama Bung Sandi bahwa di laga lanjutan ACL kedua ini nantinya kita atau Persib akan bertemu dengan lawan-lawan yang lebih berat, Bung Sandi. Nah, menurut Bung Sandi, PR di sektor mana yang harus dirapikan oleh Coach Bojan ketika nantinya akan melawan dari tim-tim di ACL 2, Bung Sandi? Salah satunya tentu sektor, tadi kan sudah disinggung juga sektor pertahanan sih. Pertahanan agaknya memang harus diperhatikan betul-betul ya, karena seringkali Persib itu kebobolan dengan cara-cara terutama duel udara ya, duel udara dan juga fast break dari lawan. Nah, melihat lawan-lawan Persib nanti, calon-calon lawan Persib nanti di 16 besar ACL 2 itu kan mereka punya kapabilitas untuk melakukan itu ya. Bagaimana contohnya adalah ketika Persib kemarin kalah dari Lion City Sellers di fase grup juga terlihat adanya hilang fokus dan juga adanya miss yang terjadi di akhir laga, dan itu membuat Persib akhirnya mendekat kekalahan. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa jadi pembelajaran ya bagi Persib, terutama nanti memasuki 16 besar dengan lawan yang lebih taktikal, dengan lawan yang lebih bagus kualitasnya. Mereka harus bisa menerapkan skema-skema atau menjaga fokus di sampai akhir laga, terutama di sektor pertahanan itu sendiri. Nah, bicara soal sektor pertahanan, Persib juga dikaitkan sama penjaga gawangnya timnas Indonesia kan ini sekarang, Bung Sandi, Martin Paes. Iya benar. Bung Sandi Martin melihat Paes, ya? rumor ini sejauh mana nih? Apakah bisa jadi kenyataan atau memang sekedar rumor belaka? Untuk Martin Paes, ya namanya rumor kan kita bisa sebut 50-50 lah ya, bisa terjadi bisa tidak gitu. Kita bisa berandai-andai aja, misalkan berandai-andai kalau Martin Paes ini ke Persib ya akan menjadi pesaing yang sangat baik ya bagi seorang Teja Paku Alam sekarang, apalagi kiper asing yang didatangkan Persib musim ini kan Adam Sibek ya, juga ternyata penampilannya kan di luar ekspektasi ya, tidak sebagus Kevin Ray Mendoza musim lalu gitu. Jadi mungkin kalau Martin Paes datang sih ini mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menarik juga ya, seperti halnya tadi kalau misalkan Ciro mudik lagi ke Bandung, Joy Pelutasi datang ke Bandung juga, itu akan jadi sesuatu yang menarik ya, dan juga ya pastinya secara kita melihat kualitasnya Paes ya, baik itu di Dallas maupun di timnas juga akan memberikan boost yang sangat baik sekali bagi pertahanan Persib. Baik, Bung Sandi, kita bacakan dulu komentar-komentar di TikTok. Bung Sandi bisa istirahat dulu sebentar. Ini ada dari Dulhim, ini yang bilang bahwa Persib bakal bangkit. Betul. Persib itu B-nya bangkit, wah. Wis. Optimis nih menang ya. Ada Budak Lembur selisih 1 poin, kan selisih 2 poin dengan Persija kok, selisih 1 poin. Ini dari Edeis yang bilang wajib nih 3 poin untuk Persib, berarti untuk melewati Persija ya, berarti akan ada di peringkat kedua. Ada juga Yusuf Suhari, El Persib versus Bayangkara. Wah, apa nih? Wanila tebak skor 4 poin Sugan jadi cuan. Wih. Ada juga Mike, emang Persib nggak ngulur waktu? Kayaknya itu balik lagi ke pas lawan Malut ya. Iya. Emang terjadi seperti itu juga, Bung Sandi, ketika bermain dengan Malut United, memang terlihat Persib seperti mengulur waktu, Bung Sandi? Nah, sudah juga sih ya. Saya melihatnya sih memang karena Persib dalam posisi mengejar juga ya, mengejar gol ya. Mereka juga pasti akan menekan. Mungkin yang maksudnya mengulur waktu di sini adalah kan, ini kan emang jadi ya, kita gak bicara Persib doang ya. Ini kan memang salah satu salah satu dalam tanda kutip kebiasaan mungkin ya, kebiasaan dari tim-tim di Indonesia gitu. Ketika sudah unggul ada sedikit permainan mengulur waktu. Mungkin ada dari netizen yang melihat itu ya di permainan Persib kemarin. Malahan memang kalau tidak melihat seperti itu ya. Kita lihat di babak kedua malah sepertinya Persib benar-benar ngegas ya. Bahwa ketika di awal babak kedua langsung terjadi tendangan-tendangan di depan gawang Malut United ya. Betul. Ya mungkin pandangan orang-orang beda-beda. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Bung Sandi ini sudah dari TikTok, ini nanti kita akan bacakan lagi Bung Sandi. Yes. Nah, Bung Sandi, Persib berkiprah manis nih di ACL 2 sekarang ya, udah sampai lolos ke babak 16 besar. Kalau Bung Sandi sendiri melihat perjalanan Persib di Super League ini gimana? Ada nggak bakal hat-trick gelar? Karena sekarang juga masih ada di peringkat 3 kan. Gimana nih kalau menurut prediksi Bung Sandi? Aduh, ini menarik ya kalau kita bicara hat-trick gelar ya. Hat-trick gelar untuk Persib di Liga 1 ini. Awalnya kan juga Persib agak meragukan di awal musim kan, bahkan sempat kalah lawan Persija Jepara juga kan, Persib di Jepara sempat kalah juga, permainannya juga tanpa tidak begitu padu ya, tapi
menariknya di sini lah, ini kita harus memberikan kredit ya, kredit yang sangat besar kepada Coach Bojan Hodak ya. Bagaimana akhirnya Coach Bojan Hodak ini mampu meramu tim pemain-pemain baru ya, pemain-pemain yang notabene mungkin beberapa di antaranya atau bahkan mungkin hampir semuanya juga baru pertama kali main di Indonesia gitu ya. Bagaimana dia meramu skuad yang sedemikian rupa dan akhirnya mampu bersaing di tidak cuma di Liga 1 ya, dan tidak cuma di Super League, tapi mampu bersaing di kompetisi Asia seperti itu. Nah, mungkin memang kalau kita bicara dengan melihat peningkatan performa Persib dari pekan ke pekan, ya, termasuk ketika kemarin salah satunya adalah mampu mengalahkan Borneo FC Samarinda yang tadi kemudian klasemen, peluang untuk menjadi juara itu mulai terlihat lagi untuk meraih gelar ketiga secara beruntun mereka ya. Cuman memang tidak bisa dipungkiri ya bagaimana selain Borneo yang juga pasti tidak akan diam saja ya untuk bangkit di putaran kedua nanti, Persija juga jadi salah satu tim yang menarik nih. Persija jadi salah satu sosok yang harus diwaspadai oleh Persib, dia apalagi juga Bojan secara terang-terangan juga menyebut ya dalam salah satu sesi jumpa pers bahwa Persija ini adalah salah satu kandidat yang bisa menjegal Persib untuk jadi juara. Karena memang kita melihat juga Persija sangat bagus kan, dengan para pemain-pemain Brazil mereka juga mereka sempat turun, drop, tapi akhirnya mereka naik lagi. Dan mungkin ya bagi Persib gelar ketiga yang potensi untuk meraih gelar ketiga ini tidak akan begitu mudah didapatkan ya, karena dua tim di atas Persib dan juga mungkin tim-tim seperti Malut ataupun tim-tim seperti Bali United dan yang lain-lain juga masih bisa memberikan ancaman bagi Persib. Iya, apalagi kemarin memang statement dari Coach Bojan ini malah keluar ketika mau bertanding melawan Borneo. Betul. Yang bilang lebih berbahaya melawan Persija gitu. Tapi Bung Sandi, ini kita agak miring sedikit nih ke antara Persib dan juga Persija. Ini kan Persija juga baru mendatangkan pemain-pemain kebanyakan dari Brasil. Di sisi lain kita juga baru kedatangan Tom Hai. Ini di sisi lain kita bisa melihat dari sosial media bahwa Tom Hai sepertinya sangat bahagia ketika bermain bersama dengan Persib. Kelihatan dari postingan-postingannya. Ini kan berarti dalam tanda kutip masa penyesuaian antara Tom Hai ke Persib ini sangat cepat. Di sisi lain juga kita harus bisa mempertanyakan apakah masa penyesuaian pemain-pemain baru Brasil di Persija ini cepat juga atau bukan. Nah, kalau Bung Sandi melihat antara Persija dengan pemain barunya dan juga Persib dengan pemain-pemain barunya, ini yang lebih cepat beradaptasi dan mudah bergabung dengan pelatih ini siapa Bung Sandi? Kalau Persija, memang pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Mauricio Sousa ini kan adalah pemain-pemain yang sudah dia kenal, yang sudah pernah dia ketahui gaya bermainnya, seperti apa cara mainnya, dan juga apakah pemain ini bisa masuk ke skema dia atau tidak. Nah, jadi mungkin kalau dari segi adaptasi juga, kalau pemain Brazil kan juga dikenal sebagai pemain yang gampang berbaur ya. Brazil ini kan tidak seperti pemain-pemain dari mereka punya Tuhan antara lain. Brazil ini sangat mudah sekali untuk berbaur dengan pemain dari Indonesia gitu ya. Mereka juga senang bercanda-bercanda dan juga secara gaya secara cuaca juga mungkin kan di Brazil juga masih dibilang tropis, jadi mereka tidak begitu kesulitan ya. Dan terbukti banyak pemain Brazil juga kan yang main di Indonesia gitu. Nah, kalau kita bicara Persib dan Tom Hai dan juga Eliano Reinders, nah ada satu sosok yang bisa kita lihat kalau waktu beratasi, yaitu Mark Klok. Mark Klok ini kan bagaimanapun ketika dulu di timnas juga Mark Klok dikenal sebagai salah satu pemain yang bisa merangkul para pemain keturunan. Betul. Yang baru bergabung. Salah satunya saya kan ada Sandy Walsh dan Jordi Amat ya. Nah, hadirnya Mark Klok juga di Persib ini, selain dia sebagai kapten, peran vitalnya adalah dia membantu Eliano untuk memperkenalkan ini nih sepak bola Indonesia, ini nih Persib Bandung gitu. Dan pada akhirnya juga keluarlah ucapan dari Tom Hai kan kemarin ketika sesi wawancara bersama wartawan bahwa Tom Hai ini betah dengan Bandung itu juga banyak gunungnya, kota yang dikelilingi oleh pegunungan dan udaranya adem. Saya jadi betah main di sini. Bahkan mereka tuh udah melokal banget ya. Kemarin ada video yang Eliano bonceng 3 naik motor, saking sudah beradaptasinya kayaknya itu. Dengan Bandung, jangan-jangan nanti ada cilok Eliano Reinders lagi. Nah, Bung Sandi, bicara soal pemain Persib juga nih, adaptasi cepat untuk beberapa pemain, tapi untuk nama-nama baru seperti William Marsilio, lalu si Dewangga, ini bahkan ada rumor mereka akan dilepas oleh Persib. Ini gimana menurut Bung Sandi?
Kalau terkait Marsilio ya terutama William Marsilio kan memang ketika pertama kali direkrut juga banyak pertanyaan yang hadir dari bobotoh ya. Apalagi ketika, nah kita harus untuk Marsilio ini kan sebenarnya dia bukan orang asing karena dia itu pernah main di Arema kan. Dia pernah main di Arema musim lalu. Kita seharusnya sudah tidak asing lagi dengan sepak bola Indonesia ya. Nah, tapi ketika di Arema pun performanya dianggap tidak begitu menjanjikan dan ketika dia didatangkan ke Persib pun bobotoh mempertanyakan, oh ada William nih, selama di Arema pun dia tidak terlalu menonjol gitu kan dibandingkan lain-lain. Kalau untuk Dewangga mungkin ya kita bicara ada Federico Barba, ada Patricio Ricardi, Frans Putros, juga Cesar di lini pertahanan ya sulit juga sih bagi Dewangga untuk bersaing ya. Tapi ya saya melihat beberapa laga terakhir juga Dewangga ketika diberi kepercayaan oleh Bojan untuk main sejak awal ataupun menjadi pemain pengganti, Dewangga masih bisa menjawab kepercayaan tersebut ya. Tapi memang ya agak sulit ya untuk bersaing dengan pemain-pemain asing yang menumpuk di lini belakang. Nah, ada komentar lagi dari TikTok tuh, Mas Tom. Silakan dibacakan, Mas Tom. Ini ada, ini ada Rancango 26. Ini kemungkinan, wah pasti nih, Martin Pas Persib Mang. Ada juga Jokers si Uling 23. Yang harus diberesin adalah memperluas stadion. Ada juga yang bilang dari Aji, wajar atuh kalah mah, nggak mesti setiap pertandingan harus dimenangkan Persib. Emang gitu, Bung Sandi? Emang begitu, wajar kalau kalah. Bukannya Persib itu King Persib. Emang King boleh kalah, Bung Sandi? Ya, kalau lawan Malut kemarin kan juga Malut mainnya seperti itu ya. Malut dengan kecepatannya, dengan transisinya yang bagus, dengan defense yang bagus, ya udah jadi batu sandungan Persib pertama ya. Dan juga mungkin agak jadi tamparan juga nih bagi Bojan Hodak kalkulasi stamina, apalagi dengan banyaknya turnamen yang diikuti Persib ya, selain di Liga juga main di ACL ya, dengan jeda waktu kadang-kadang main kan satu laga ke laga lain cuma 4 hari gitu. Nah itu kekalahan kemarin dari Malut bisa diwajarkan sebagai tamparan bagi Bojan bahwa nanti terutama ketika sudah masuk babak 16 besar ataupun Persib bisa lolos menuju lebih jauh hingga semifinal dan final ya, regulasi stamina ini harus benar-benar diperhatikan gitu. Apalagi kan ya kita tahu ya kalau di Indonesia kan juga jarak perjalanan kan ya ke Maluku aja kan, ke Malut kan tidak mungkin habis dengan waktu sejam-jam kan, pasti beberapa jam, dan itu kan akan berpengaruh ke fisik pemain. Nah, kekalahan kemarin ya jadi ini nih, jadi kayak semacam ini saatnya Bojan harus menemukan formula bagaimana dia bisa menjaga kondisi dan juga fitness dari para pemain Persib ini. Nah, balik lagi ke jelang pertandingan lawan Bayangkara. Gimana nih prediksi Bung Sandi soal laga yang akan berlangsung akhir pekan nanti? Akankah Persib menang atau Bayangkara menambah tren negatifnya Persib? Wow. ini seperti waktu itu ya, juga Persita Persib ya. Benar Bayangkara ini harus diwaspadai, apalagi juga mereka dalam beberapa laga terakhir sudah mulai rutin meraih kemenangan, meskipun tidak dalam skor yang menang 2-1, 1-0 gitu, tapi juga dengan melihat kualitas mereka, apalagi kita jangan lupa ya bahwa si Bayangkara ini kan dilatih oleh sosok Paul Munster. Paul Munster ini adalah pelatih yang juga memiliki taktikal dan juga skema yang sangat bagus, dan terbukti ya bagaimana di awal juga Bayangkara seperti yang menjanjikan, tapi akhirnya mereka bisa bangkit dan sekarang ada di peringkat 7 untuk sementara ya. Mereka bisa jadi ancaman lagi nih buat Persib, terlepas nanti Persib main di kandang sendiri ya, dan juga memang secara histori pertemuan juga Bayangkara punya sejarah di mana mereka bisa mengalahkan Persib di Bandung kan. Jadi ya bagi Coach Bojan dan juga para pemain Persib juga Bayangkara ini tidak boleh di tim yang dianggap sebagai sebelah mata ya. Ya bisa menang dengan skor tipis sudah sangat membanggakan lah, sudah sangat bagus buat Persib ya. Dengan hasil kemarin kalah dari Malut, kemenangan tipis lawan Bayangkara bisa jadi moral boost bagi mereka untuk melakoni laga-laga selanjutnya di Liga. Jadi kalau sebut skor berapa nih Bung Sandi? Ya 1-0, 2-1 sih Coach ya.
untuk Persib Selisih menang satu nih ya. Hanya diberikan 1 gol kepada Bayangkara. Karena mungkin Tapi memang Persib- persaingannya Persib- akan sengit ya Persib Bung menang, Sandi tapi- ya. Ya, betul. Ya bisa diremehkan juga sih Bayangkara sih. Memang meraih kemenangan dengan skor ya maksimal 2-0 lah. Saya prediksinya mungkin 1-0, 2-1, 2-0 lah. Oke. Kasih lah Bayangkara. Tapi ya Persib yang menang. Baik, berarti optimis Persib menang ya. King Persib kembali dalam tren hijau ya, Iya, berarti. tren kemenangan. Tren kemenangan. Baik. Bung Sandi, terima kasih. Sesuai tadi Bang, sesuai tadi Apa tuh? Sesuai sesuai dengan apa komen tadi? netizen tadi kita masih optimis lah Persib. Optimis. Komen itu komen tadi di TikTok. Iya, komen-komen di TikTok, setuju banget. Baik, Bung Sandi, terima kasih waktunya udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Morning Zone, ngomongin tentang peluang Persib melawan Bayangkara di hari Minggu nanti. Selamat pagi, Bung Sandi. Terima kasih banyak Bung Sandi. Salam olahraga. Ya, Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.